welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hayo guys, buruan tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya akan mengupas tentang faktor penyebab kematian seorang gadis yang berasal dari Nias yang dianggap meninggal gara-gara COVID-19. Nah, di video kali ini kita akan melihat sama-sama apakah gadis yang berasal dari Nias tersebut benar-benar meninggal karena penyebab oleh COVID-19 atau hanya karena asma. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu chattingan dari salah satu teman beliau. Nah, langsung saja ya guys. Nah, itulah video dari chattingan salah satu teman beliau. Nah, di sini saya punya satu lagi chattingan dari salah satu teman beliau. Ada penasaran kan? Mari kita saksikan sama-sama. Cikidot. Nah guys, itulah beberapa chattingan salah satu dari teman beliau. Nah, di sini saya punya sebuah kumpulan foto-foto beliau semasa hidupnya. Nah, di sini sebelum saya mau menunjukkan foto-foto beliau, nah di sini saya mau menunjukkan klarifikasi dari kakak Metan, dari saudara kandung Metan yang menceritakan tentang apa yang telah ditimpa oleh adiknya. Nah, mari kita saksikan. Di sini saya punya foto yang saya dapat dari akun Facebook yang mana saudari kita Metan di saat dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ beliau sedang dipakaikan oksigen. Nah, di sini saya akan menunjukkan fotonya. Dan inilah beberapa foto yang saya katakan tadi, beberapa foto beliau semasa hidupnya.
Nah, teman-teman, itulah beberapa foto beliau yang saya temukan di akun Facebooknya. Nah, di sini saya ingin mengulas kembali, mereview kembali bahwasannya seorang gadis yang baru saja meninggal, di Sumut, Kota Medan, yaitu dia terkena COVID-19. Nah, di sini nama lengkap beliau adalah Mentan Suryani Giawa. Saudari kita tersebut berasal dari Nias Selatan tepatnya, dan beliau adalah alumni dari sebuah institusi kesehatan, yaitu Institut Kesehatan Helvetia Medan, dan beliau mengambil jurusan kebidanan, dan dia adalah lulusan tahun 2018, dan beliau adalah salah satu kakak senior saya semasa di asrama. Nah, di situ ada kumpulan-kumpulan pendapat teman-temannya bahwasannya saudari kita tersebut sangat baik, sangat ramah, dan dia adalah seorang yang pendiam. Nah, di sini saya punya sebuah foto dengan foto, yaitu berfoto bersama dengan kekasih saudari Mentan tersebut. Nah, di sini saya dapat dari akun Facebook tersebut. Nah, di sini saya juga pernah sebelumnya telah menanyakan kepada salah satu temannya bahwasannya beliau dengan kekasihnya dengan nama Nathan Hareva, dia masih berhubungan dan belum putus, dan hubungan mereka baik-baik saja. Dan di sini saya mempunyai fotonya, dan inilah dia. Oke guys, itulah fotonya ketika beliau bersama kekasihnya, dan semoga saudara kita Nathan diberi ketabahan dengan kepergian saudari kita Mentan. Nah, di sini terutama semoga saudara dan keluarga ataupun orang tua lebih diberikan ketabahan lagi, diberi kesabaran agar mereka dapat menerima apa yang telah dikehendaki Tuhan, yang mana itu benar-benar sangat sedih ya, sangat sedih, karena saya pribadi juga, saya pernah merasakan ditinggal oleh orang yang kita sayang. Tetapi ini mungkin lebih sakit lagi guys, karena kenapa? Karena orang tuanya ataupun keluarganya tidak dapat melihat langsung saudari kita tersebut, dan tidak bisa mengantarkan ke tempat terakhir atau pemakaman. Nah, di situ hanya dilihat melalui mungkin video call atau sebuah video saja. Nah, seperti yang kita lihat pemakamannya dilakukan oleh tim medis. Nah, saudari kita Mentan adalah korban kedua dari terpaparnya COVID-19 yang berasal dari Nias, yang sampai nyawanya melayang. Nah, di sini guys, harapan saya dan mungkin harapan kita semua, semoga musibah ini segera berakhir, dan semoga ini tetap kita jadikan pelajaran hidup kita. Ini adalah teguran, sebenarnya teguran kepada kita, yang mana kita banyak melakukan kesalahan ya. Ya, saya pribadi juga sadar akan kesalahan saya, dan mungkin dengan tertimpanya musibah ini di negara kita dan di negara lainnya, semoga ini menjadi alat kita atau pedoman kita untuk merubah menjadi
kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru lagi ataupun kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah video yang saya tunjukkan tadi. Jika di dalam video saya terdapat kesalahan yang menyinggung dari berbagai pihak, saya ucapkan minta maaf, dan juga terima kasih telah menonton channel saya, dan semoga channel ini atau video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, yang mana di sini sebenarnya untuk mengingat seorang, bisa dibilang seorang tenaga medis yang mana dia adalah seorang bidan yang terpapar oleh COVID-19. Dan ini adalah sebuah rasa peduli saya dengan saudari atau beliau, yang mana beliau adalah kakak senior saya, yang walaupun sebenarnya saya tidak dekat dengan beliau, tapi di sini sebenarnya saya tahu sedikit tentang beliau, yang mana beliau adalah sosok yang baik dan tidak sombong, dan beliau adalah seseorang yang pendiam, dan setahu saya dia tidak pernah ada masalah baik dengan bunda asrama ataupun dosen, dan dia juga tidak pernah menyakiti adik-adik seniornya. Dan doa saya semoga saudari kita, kakak kita Metan, ditempatkan di tempat yang indah, dan keluarga diberi ketabahan, kesabaran, dan ini kita sebagai masyarakat Indonesia lebih berhati-hati lagi dengan COVID-19. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian video yang saya tunjukkan, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih udah singgah di channel aku dan nonton channel aku. Buruan yang belum subscribe, sekarang tekan tombol lonceng di bawah ya. Like dan berikan komentar kamu di kolom komentar ya. Share ke teman-teman kamu ya guys. See you.